alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati untuk selalu menjalankan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur rahimakumullah yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kita, guru-guru kita, pembina pondok, santri, santriwan dan santriwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali dalam ta'lim kita. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dan kajian kita, pembahasan yang lewat, yaitunya hal-hal yang merusak dan menghapus pahala dan kebaikan yang kita lakukan. Kemarin sudah kita kupas. Untuk jelasnya pembahasan kemarin ada di YouTube. Dan Ambo tadi sebelum kemarin nonton dulu pembahasan kemarin. Syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada bernilai dan bermanfaat dalam pandangan Allah. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sudah jelas itu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik ada terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Nah, syirik itu menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Syirik besar itu jelas-jelas. Nah, itu review ulang kemarin, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita tidak terjebak, terhindar dan terselamatkan dari itu. Ya. Selagi menghambakan diri kepada selain daripada Allah, itu golongan syirik, itu tidak boleh. Hindarkan. Pada batu besar, gunung, lembah, bukit-bukit, makom-makom, tempat-tempat, benda-benda karomah, tidak boleh. Syirik ada terbagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu jelas. Syirik kecil kadang-kadang yang menyibak kita.
Apa saja syirik besar, syirik kecil itu, yaitunya kemarin sudah kita kupas riya. Nah, itu kita hindarkan sifat riya itu, tidak boleh sifat riya itu berbuat bukan karena Allah, itu riya itu. Maka lakukanlah sesuatu itu karena Allah. Jadi kita jaga ibadah kita itu baik kualitas maupun kuantitasnya. Kalau kecil anak sekolah kan model itu tuh. Jadi jumlah banyaknya awak jago, tetapi agar ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah juga kita jaga. Cantik, ada kedengaran itu di belakang. Supaya tidak salah nyambung nanti. Maka perhatikan. Riya itu tidak boleh. Sifat, jangan dilakukan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk hal-hal yang merusak dan menghapus kebaikan yang kita lakukan itu, yang sudah kita sumpah kemarin, bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah, itu tidak boleh. Kalau kau bersumpah sebut nama Allah, itu boleh. Tapi kalau tidak usah bersumpah, karena nanti itu akan merusak dari amal ibadah yang kita lakukan. Karena dalam Islam itu kata sumpah hanya 3 huruf qasam namanya itu. Waw, ba, ta. Wallah, demi Allah. Nah, gitu. Makanya kalau sumpah-sumpah jabatan itu siap-siap risiko ada di belakang itu. Kalau tidak usah sumpah. Tidak usah ikut kita. Kalau tidak dilaksanakan sumpah itu, maka kita akan kena dari sumpah tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian yang ketiga, yang kemarin menyembelih binatang di kuburan orang-orang soleh atau para wali. Nah, mudah-mudahan kita di Sumatera Barat ini tidak terjadilah gitu. Tapi kadang-kadang hati-hati juga. Kalau nanyain rumah, mendabiah jawi, mendabiah apa, kan tidak harus darahnya harus dilemak-lemak loh situ. Saya tidak ngerti juga itu kemana tujuannya. Jangan tergantung nanti kepada syirik kita, itu bahaya. Karena kekuasaan itu semuanya bagi Allah. Biasanya ada di kampung-kampung saya masih ada itu. Kalau menanya rumah kadang tuh nanya lo karambi kata anu tuh kudo-kudo, karambi, pisang, bendera, cukui lah. Apa indikasinya saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Tapi jangan dikait-kaitkan, hati-hati itu, jangan dikait-kaitkan. Kalau tidak ada ini akan terjadi ini, jangan. Akan runtuh, akan gampuh, gampuh saja tu. Tidak tahu ditulur tu. Banyak maksiat tu juga luang dalam pot digampuh. Ya, atau mendarah-darahi. Jadi masih ada warisan-warisan dulu itu yang tidak baiknya. Jangan terjebak kita ke sana. Kalau berdoa saja, mohon kepada Allah. Ya Allah, kalau memang baik rumah ini untuk hamba, untukku, untuk keluargaku, datangkanlah kebaikan itu. Makanya doa salat duha itu sangat hebat sekali. Allahumma in kana fi rizqi fis sama' fa anzilhu ya Allah. Kalau memang ada rezeki kami di langit, mohon turunkan ya Rabb. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu ya Allah. Kalau memang ada dalam bumi, mohon dikeluarkan ya Allah. Nah, itu dihafal itu yang belum hafal doa salat duha. Jadi kalau doa-doa di rumah, baca doa itu. Wa in kana fil ma'i wal bahri, kalau memang ada dalam ma'i, dalam laut, dekatkan ya Allah. Jadi mohon kepada Allah. Jangan dikait-kaitkan dengan sesuatu yang sesuatu itu punya kelemahan dan tidak ada punya kekuatan di sana. Bergantunglah kepala kabau di situ bagai apalah tujuannya, saya tidak ngerti juga itu.
gitu. Dalam agama tidak ada. Karena dalam agama itu ud'uni astajib lakum, mintalah aku akan kabulkan, kata Allah. Tidak ada perantara di sana itu. Ud'uni kepala kambing, tidak ada itu. Astajib lakum, tidak. Ud'uni kepala kabau, nggak ada itu. Itu menyalahi kita itu. Dulu masih daerah-daerah itu masih ada itu, sebelum berdoa itu bakar itu apa? Kemayan. Pernah kita tanya itu, buat apa itu, Pak? Gitu. Enggak juga ngerti beliau itu. Asok lah menjulang ke udara, doa awak baca oleh. Memang asap tu yang akan menyampaikan doa kita? Tidak. Ud'uni kamayan astajib lakum, enggak juga. Mintalah bako kamayan, enggak ada itu. Kemayan itu kan akar getah-getahnya apa itu. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang akan merusak akidah kita itu perlu kita jaga. Jangan dilakukan hal seperti itu. Jadi menyembelih binatang di kuburan orang-orang soleh, di kuburan para wali, di kuburan para kiai, para buya, orang yang kita anggap karomah, hati-hati itu. La'anallah man zahaba li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang selain disembahkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Makanya salah satu syarat menyembelih itu wajib menyebut nama Allah, bismillah setidaknya. Kalau itu dilakukan, maka kebaikan-kebaikan, amal-amal yang kita lakukan kita anggap itu baik, maka rusak, hancur, tidak ada nilai dalam pandangan Allah. Itu dalilnya sudah banyak kita sampaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjut. Ada yang bertanya? Boleh. Kalau enggak, kita lanjut. Selanjutnya, yang merusak dan menghapus amal kebaikan yang kita lakukan dalam pandangan Allah, tawaf di kuburan orang soleh atau para wali. Tawaf itu mengelilingi. Yang boleh dikelilingi itu Ka'bah. Lain daripada itu tidak boleh ya. Wal yatawafu bil baiti atiq. Tawaflah mengelilingi rumahku ini. Rumahku itu adalah Baitullah. Kalau ziarah kubur ya boleh, silakan, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Cuman sikap dan perilaku di kuburan itu jangan sampai menyalahi aturan syariat. Kelilingi kuburan itu, memangnya apa dibaca? Saya tidak tahu juga itu kan. Kalau labbaik Allah kan tidak mungkin pula itu kan. Atau baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Tidak boleh. Jadi mengelilingi atau tawaf di kuburan orang-orang soleh, di kuburan para wali, para kiai, buya-buya yang kita anggap karamai itu kalau di Minang namanya, itu tidak boleh. Itu merusak perbuatan akidah kita, rusak buatnya itu. Kalau ziarah saja, baca doanya. Doa yang terbaik itu ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, lil kubur. Apa lagi sambungannya? Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami juga kamu. Itu mohon kita kepada Allah itu, bukan kepada orang yang dalam kubur itu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau mendahului kami akan mengikutinya. Awakah sama nanti? Orang yang terbaring di kuburan itu sama dengan kita dulu. Beliau hidup, beliau makan, beliau minum, beliau menjalankan kehidupan sama dengan kita. Sekarang beliau sudah berada di alam kubur. Jasad beliau itu terbaring di kuburan, di alam kubur itu. Berarti sama. Ini tidak perlu kita minta doa, ya Allah, melalui ongku ini lariskanlah dagang ambo, gitu.
Ungku mohon perkenalkanlah bimbing anak cucunya, enggak usah. Doa-doa kepada Allah sajalah. Sawananya kan bapak ibu yang sudah haji dan umrah, lai boleh berdoa di kuburan Rasul? Jawabannya tidak. Bapak haji yang sudah umrah, sudah haji, kalau nampak awak berdoa di kuburan Nabi itu dia lau. Al-hajj, ukhruz, keluar. Karena tempat makam Rasul itu berdoa di kuburan itu tidak boleh ya. Nah, itu intinya itu. Tapi bagaimana sampai di sana? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kan gitu. Ucapan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Atau Allah maghfir lahu warfa' darajatahu. Allah maghfir laha warfa' darajataha. Lain apa-apa. Nah, gitu caranya. Berdoa di mana? Ya di Masjid Nabawi itu. Padahal makam Rasul Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu beliau kalau jarak ke sana kan ucapan salam. Nah, ini artinya apa? Bahwa itu dalam rangka menjaga akidah agar kita bermohon, bermunajat, berdoa hanya satu-satunya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Jadi tawaf di kuburan para orang soleh, para wali, para kiai dan para buya itu termasuk salah satu merusak dan menghancurkan pahala kebaikan yang kita lakukan. Rusak akidah kita itu. Kalau ziarah saja, tidak apa-apa. Ucapan salam, kemudian pakai adab ziarah. Adab ziarah kubur, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh kita berbicara sembarangan. Bahasa Jawa di Minang kata-kata takabur, nah gitu. Memang tidak boleh. Saya sendiri sudah menyaksikan Bapak Ibu. Tahun berapa itu? 90-an, tidak ingat kita lagi. Seorang pemuda lah gitu. Namanya pemuda kok dikacak bati kacak langan balangan dunia rasa kediawa. Sampai di kuburan tuh nyeleneh. Hei, sia yang bagak di kuburan kok? Hah? Manyo, keluarlah. Ndak ada kan? Ndak ada dah. Nyalah lalok sedo itu mah. Selang 5 minit dah sampai dah Bapak Ibu. Pencong. Sampai gini. Maka kalau si pencong. Kalau di kampung kan namanya tuh tanpa Indo, kan namanya tuh tanpa Malapari. Tapi tidak jale doa ada. Nempokok saat itu kejadiannya. Iyo pencong ibunya. Itu gara-gara ucapan itu. Ambo mencari itu. Karena saksi mata masih hidup. Herman Tanjung gitu kan. Nah, makanya tidak boleh ngomong sembarangan. Karena di situ di kuburan itu banyak makhluk-makhluk gaib. Tempat beliau untuk sementara di sana. Jasad beliau dikuburkan di sana. Itu ndak tempat awak doh. Ndak rumah awak situ doh. Kita kan pergi ziarah kubur, mengantarkan jenazah, maka pakai adab-adabnya. Ndak boleh kencing di atas kuburan. Dijaga itu. Yang perempuan enggak lah mungkin. Kalau laki-laki nak kok main tembak saja. Jadi tersesakan. Beres. Contoh kayak gitu dong. Apalagi kalau yang menggali-gali kubur tu, nyita sasak sesedolah itu mah. Main tembak saja. Kira kuburan situ. Hati-hati itu. Yang ngek mah kesini kan. Asin mah sini. Pakai adab ziarah kubur itu. Tidak boleh bicara sembarangan. Dan juga termasuk tidak boleh duduk di atas kuburan. Nah, ini mumpung karena mic saya yang pegang, kita sampaikan. Kalau di kuburan tu awak tegur kadang-kadang nyubul alang mah tu awak we. Panek biasanya kan. Ngali kubur tadi isnya. Nya sarama golek-golek atau kuburan bagas awak.
Kalau di Berang itu mungkin doh. Tidak boleh. Tidak boleh duduk di atas kuburan. La tajlis alal kubur. Itu hadis tuh. Jangan duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha. Jangan salat menghadap kepadanya. Nya itu kuburan. Nah, ini perlu kita luruskan, kita benahi, karena ada yang punya pendapat bahwa kalau ada kuburan di muka masjid je musalla itu sampai kapanpun ambo ndak kesumbayang di masjid itu doh. Ada juga kayak gitu tuh. Tanya toh, telusuri kuburanku, beliau yang punya tanah tu dulu kalau meninggal mau tolong kuburan di siko di kuburan lah di situ. Tahu-tahu bangun masjid, bangun musola rumah ibadah. Tentu kuburan tu lah berada di sudut itu, di mungkuh tu. Jadi yang mukasih wala tusallu ilaiha, janganlah salat menghadap ke kuburan tu mukasihnya. Ada orang soleh, orang yang awak anggap karamai, awak kuburan di mungkuh gua, dalam masjid gua, di mungkuh gua. Kemudian setiap salat awak menghadap menyembah kepada kuburan tu, itu yang tak boleh ya. Tapi kalau kuburan sudah berada di depan itu, depan masjid, depan musola, itu kita bukan menghadap kuburan bahasanya itu, tapi menghadap menyembah kepada Allah. Cuman kuburan tu lah berada di situ. Nya kadang ada yang ekstrim tuh. Kawan-kawan yang agak seketek itu kan, agak kerengkang tuh. Selagi ada kuburan situ, mbok ndak kesumbayang situ tuh. Kalau ndak anjaklah kuburan tuh. Anjak seorang. Bukan itu yang dipermasalahkan. Ini masuk kepada poin selanjutnya itu. Dijelaskan oleh Rasul bahwa salat menghadap kuburan itu tidak boleh. Jadi salat menghadap kuburan itu maksudnya bahwa disengaja. Ada orang soleh, orang-orang yang kita anggap karamah, beliau meninggal, kemudian awak kuburan di dalam masjid itu, dalam rumah ibadah itu, kemudian awak beribadah menyembah kepadanya. Itu yang tidak boleh makasih itu. Jadi hadisnya la tajlis alal kubur wala tusallu ilaiha. Jadi kepada adik-adik, pada remaja, awak yang lah tahu, kasih tahu kepada yang belum tahu bahwa duduk di atas kuburan tu ndak boleh. Kecik sia, kecik Nabi awak. Kalau tidak percaya, buka kitab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, atau ingin mencari Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, buka di situ. Di dalam Mukhtasar Riyadhus Shalihin itu dijalehan daripada duduk di atas kuburan lebih rancak duduk di atas baru api yang sedang angin. Sedang ada api angin dingin. Angin. Nah, kalau tak percaya cobalah. Ada kompor kau duian, duduk di atas kompor tu. Menggelakak ke tepung tu gue kau. Panas, iya panas. Begitu tu lebih baik. Nah, ini makanya jangan sampai. Kalau ada yang nampak dewa, tegur. Kalau ada mungkin. Tapi kalau tidak, kau nyoba lalang lah betul awak tu balik jawab lah gitu kan. Tapi tugas awak mau dia tahu. Sampainya tahu. Kalau nyola tahu lah tu. Karena tugas kita tu menyampaikan kebenaran. Jadi solat menghadap kuburan itu tidak boleh kalau disengaja. Tapi kalau kuburan itu sudah berada di depan masjid, di depan musola, rumah ibadah, itu kita bukan menyembah kuburan. Cuman kuburan itu sudah berada di sononya. Ada yang kau tanya, Pak Ibu boleh? Jadi kalau jarah-jarah boleh, silakan, tidak apa-apa. Supaya kita tidak salah. Oh iya Bu, jangan payah anak Bu, enggak karas saja Bu. Yang mana Bu? Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlid diyar. Ada juga itu.
Boleh. Oh. Oh gitu. Berarti pertanyaan tambahan ya Bu ya. Ya. Itulah 2 pertanyaan Ibu tuh. Membaca ayat Quran 1 pakai adab dan etika. Kok ayat suci kok? Kalamullah. Membaca ayat Quran 1 orangnya suci, tempatnya suci, taharah. Kalau suci di situ tidak ada masalah. Tapi ingat, membaca Al-Quran tidak wajib di kuburan. Di mana saja boleh ya. Di kendaraan, dia te motor, dia te mobil, atau yang hafal dia awak saja boleh. Dalam masjid, di rumah, di masai, nampoko jan dia te tampik-tampik nang kumuah yang ndak suci. Ndak boleh tu. Tapi kalau di kuburan kita mau ziarah kubur, terus kita baca doa, tapi jangan ke kuburan itu minta kepada Allah. Maka doa yang terbaik itu adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu, atau Allahumma ighfir laha warhamha, atau ighfir lahu warfa' darajatahu, atau Allahumma ighfir laha warfa' darajataha, atau assalamualaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Gitu. Tapi kalau seandainya memang kita harus mengaji Yasin, kenapa harus Yasin? Kan surat yang lain banyak. Jadi kebiasaan itu kadang-kadang lah menjadi wajib, atau tidak benar lagi. Dia tidak wajib hukumnya. Tapi kalau kita mau baca Al-Quran, silakan. Tapi tidak harus di kuburan. Sambil duduk-duduk di masjid, di pondok-pondok aja dia, gitu kan. Yang kita lakukan itu, kita dapat pahala, dapat kebaikan. Orang tua kita dapat pahala, dapat kebaikan. Itu yang dimaksud dengan anak yang soleh. Anak yang soleh itu, apapun yang dilakukan oleh anak itu, kebaikan itu mengalir pada orang tuanya tanpa diminta. Itu yang dimaksud man sanna fil islami hasanatan. Sia yang dalam Islam berbuat kebaikan, kebaikan itu dulu orang gaib awak yang mengajan kau awak. Maka kebaikan itu mengalir pahalanya sama orang tua kita. Minta ndak beliau minta, awak hadiah ndak awak hadiah, Allah telah berlaku adil. Ya Bu ya. Jadi kadang-kadang ambo niatkan, ya silakan, tidak ada masalah, dah boleh. Gitu. Awak niatkan pahalanya untuk orang tua kita, secara otomatis kita sudah dapat kebaikan dan pahala dari itu. Ya Bu ya. Jadi tidak wajib membaca Al-Quran di kuburan, membaca Yasin di kuburan. Kalau awak ingin membaca juga, jaga kode etik membaca Al-Quran. Itu yang perlu. Lai suci tampe. Orang membaca lai suci kalau memegang mushaf, megang Al-Quran, atau memegang Yasin yang sakit nang ketik-ketik itu baji. Kan ada Yasin ketik-ketik itu tuh. Kadang-kadang kan sengaja bawa bagai gitu. Nampak kok suci. Bau doa dulu sebelum pergi ke situ tuh. Karena awak kau mengaji, kau baca Al-Quran, gitu. Tapi kan tak harus pergi ke kuburan tuh baca Al-Quran tuh. Di rumah kan bisa. Gitu. Ya, kadang-kadang kan awak kan musiman loh bagai menjelang puasa ramai dak tangguang-tangguang dah. Bersih kuburan sabarasi-bersih. Atu besok la tinggian la hilang la ada gak setahun dak saya calik dah. Ziarah kubur kapan saja boleh. Gitu. Tujuan mengingat kematian. Tidak ada tujuan yang lain. Rabiatul kubur namanya. Ya Bu ya. Jadi jangan duduk di atas kuburan, jangan sholat kepada menghadap kuburan itu dengan sengaja. Menyembah kuburan itu merusak, menghancurkan, menghapus seluruh kebaikan yang kita lakukan, terjebak ke dalam perbuatan syirik.
Kalau ziarah, ziarah saja. Nah, gitu. Karena kita mengambil i'tibar. Dulu beliau hidup, sekarang beliau tidak. Nah, gitu. Jadi makhluk gaib itu ada. Makanya tidak boleh kita bicara sembarangan, jaga kode etik. Nah, gitu. Karena makhluk gaib itu ada. Masih ada yang ditanya? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya termasuk kepada syirik, perbuatan syirik, melakukan perjalanan khusus ke kuburan orang-orang soleh, kuburan para wali untuk meminta berkahnya, barokahnya, atau berkahnya. Nah, itu tidak boleh. Melakukan perjalanan khusus. Karena kata Rasul, la tushaddur rihal, tidak boleh melakukan perjalanan-perjalanan khusus illa, kecuali ila salasatun masjid, kecuali kepada 3 masjid. Al Masjidil Haram, Masjidil Haram itu boleh. Wa Masjidil Hadza, masjidku ini. Masjidku ini itu Masjid Nabawi, itu di Madinah. Ya. Kemudian wa Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa di Palestina. Kalau Yaman, kalau tidak aman tidak usah. Jadi kadang-kadang orang Israel kok kan gedang bana lo kan gedang mereka. Nah, tidak usah. Nah, maka yang 2 itu setidaknya. Nah, kalau melakukan perjalanan khusus kepada Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu boleh. Malah dianjurkan, rukun malahan. Itulah yang dimukasui haji dan umroh. Nah, gitu. Tapi melakukan perjalanan khusus kepada kuburan para wali, para kiai, para syekh, para buya-buya yang kita anggap karomah, minta barokahnya situ, enggak. Atau minta-minta nanya pangkek di situ bagai, minta rezeki bagai. Nah, jangan itu. Terusak itu. Mudah-mudahan kita di Sumatera Barat ini tidak ada lah. Kalau ziarah kubur saja. Sepanjang kuburannya ada 3 meter, ya silakan. Ada 5 meter, ya tidak ada. Ya, mungkin orang dulu tinggi-tinggi. Tidak semua Jawa ada. Yang penting kita tidak salah di dalam menjalankan aturan-aturan syariat Allah. Karena nanti akan terjebak ke dalam perbuatan yang menyalahi. Jadi melakukan perjalanan khusus kepada kuburan para wali, kuburan para kiai, orang-orang soleh yang kita anggap karomah, minta berkahnya, itu bahagian daripada syirik. Kalau ziarah boleh, tidak ada larangan. Pakai adab dan etika ziarah itu supaya kita tidak salah pula. Nah, gitu. Ziarah ke Syekh Ibrahim apa yang diulangkan apa namanya itu? Burhanuddin silakan. Atau ke ini canduang ini paraji silakan, tidak apa-apa. Atau ke kuburan Wali Songo, boleh, tidak apa-apa. Tapi ziarah jangan sampai menyalahi aturan-aturan dan kode etik di dalam kita beragama. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Masih ada yang akan ditanyakan? Sebelum kita sholat, berapa waktu kita? Biar Ustaz, mana Ustaz? Hah? Hah? Oh, 47. Udah lewat? Oh, belum. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi melakukan perjalanan khusus di Sangajo untuk minta berkah. Nah, itu yang tidak bolehnya. Kalau pai ziarah tidak ada masalah. Ini sakit itu saja itu yang masalahnya. Minta berkahnya, apalagi kalau minta jime, minta apa itu? Minta dicerdaskan. Belum tentu orang dalam kubur itu cerdik doh. Gitu. Atau minta ilmu, itu ilmu kebal gitu kan, ilmu hitam, macam-macam saja, ilmu putih, ilmu abu-abu, ilmu coklat, salah, rusak itu. Atau minta ilmu pakasih gitu kan, bahas supaya anak gadis sayang kawa, gitu. Cara murah supaya anak perempuan itu sayang kawa, gini lanjut, tadi sayang kawa tu mah.
Ya, jangan terlalu kita jangan merusak akidah kita. Atau minta supaya ekonomi awak lancar, rezeki awak lancar. Hati-hati itu. Untuk bisa naik pangkai gitu kan. Untuk lulus besok dicaleg 2024. Mohon maaf kalau ada yang ikut gitu kan. Boleh silakan ikut caleg, tetapi jangan ke kuburan minta kepada Allah. Kemudian nak calian nak nuawak gitu kan. Kebolehan kita itu bisa diakui oleh masyarakat. Percaya masyarakat kepada kita kan duduk itu. Jangan sampai merusak akidah kita. Karena kalau akidah yang kita rusak itu sangat bahaya sekali. Terjebak kita ke dalam perbuatan syirik. La tusyrik billah. Jangan dipersekutukan Allah. Karena dosa syirik tidak ada ampunan dari Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Tidak ada itu ampunan dari Allah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sudah beberapa item yang kita laksanakan. Mari masih dalam ruang lingkup kategori syirik. Ini syirik ini banyak yang menjebak. Percaya kepada batu cincin gitu, melebihi kekuatannya daripada kekuatan yang Allah, ataupun itu yang di KBN di pinggang bagai, hati-hati itu. Apa namanya itu? Jimai di Pangkalangan. Kok tangka mati pak saja. Nyanggu ini oleh kan maut mati itu mah. Tidak ada itu. Karena anak-anak sekolah sering gitu, yang kesurupan tuh hati-hati itu. Itu pemanciannya itu. Kemarin kita ngobati orang-orang kesurupan. Coba periksa itu. Buka. Mana dompetmu? Buka. Kira jimai di dalamnya. Kamu bisa baca? Enggak bisa pak. Tulisan Arab. Nyepres. Siapa yang ngasih ini? Mamanya teman pak. Kamu percaya? Iya pak. Tuh rusak dia itu. Untuk apa? Jaga-jaga lah pak. Ya Allah, luar biasa. Kamu bisa baca? Enggak bisa pak. Membaca sudah pandai itu. Bala kamu jago. Saya ambil ya. Iya pak. Bakar itu. Dah, kamu syahadat lagi lah. Enggak benar kamu itu. Jadi hati-hati. Jimat-jimat di pinggang, di pinggul, di mana-mana. Enggak usah lah. Ada kemarin muncul pertanyaan, bagaimana pak itu anak-anak kecil? Ada di KBN Siko apa namanya itu? Tuh dasun. Bisa kita tidak terjebak ke dalam syirik, bisa ya. Bahasanya dasun itu kan baunya itu kan gak aneh itu, gak lain. Maka makhluk gaib, makhluk jahat, dia tidak suka dengan bau itu, maka dia tidak berani untuk mendekatinya. Tapi jangan percaya kekuatan dasun itu. Caranya itu kita sudah adakan pakainya itu, penelitiannya itu. Jadi boleh ada kadang-kadang bawang putih, ya bu ya, ada bawang putih, kadang bawang perai, bawang apa namanya, bawang merah. Untuk masak lah itu mah. Datsun gitu kan di depan di sini. Boleh, tidak ada masalah. Tapi tidak usah ke dukun-dukun diminta. Awak sama buat ambil bawang putih kat saganggam letak di siko. Itu kalau ingin itu juga gitu kan. Tidak buat surat. Karena tidak ada kaitannya, semua itu adalah dengan izin Allah. Tapi jangan percaya kepada itunya. Karena baunya saja. Baunya itu kan busuk itu. Ada makhluk yang tidak suka. Ada kalau anak kecil dalam hadis pelihara dari 2 pandangan mata. Ainin, 2 pandangan mata. 1 mata-mata orang-orang jahat yang tidak suka kepadanya. Itu yang dimukasih dengan palasi itu. Ya bu ya. Kan ada tuh. Yang kedua ada makhluk jahat. Itulah gangguan-gangguan jin. Kalau tidak percaya ibu, cobuan salah. Anak yang sehari 2 hari seminggu 2 minggu tu latakan dalam kamar seorang. Nyon tak pakai tu. Apalagi kalau jalan-jalan maghrib, tengah hari, anak kecil harus digendong. Tidak percaya cobain aja.
tabakinya takajui kadang-kadang intip dari luar nyo galak-galak seorang, iya kan? Kena aku menangis seorang karena ada yang mengganggunya. Dia karena bau amisnya itu masih apa? Maka jaga dari dua pandangan mata kata Rasul. Salah satu penangkalnya datsun itu atau bawang putih itu dia baunya itu tidak suka makhluk yang akan mengganggu dia itu. Itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang lain, tidak ada. Jangan sampai salah pula kan. Aku minta lo ke dukun bagai babuena banang tujuh pancarono gitu kan. Banang macam-macam bakaben ke pinggang ini. Enggak usah terlalu apa ini. Biasa saja. Lebih bagus muratal dihidupkan. Hidupkan ngaji di hadapan anak-anak yang baru-baru lahir itu. Itu bagus itu. Ndak titi DJ, ndak disco yang diduyan doh kan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita jaga akidah kita, jaga tauhid kita, jangan kita sendiri yang merusak. Karena kalau akidah awak rusak, maka tauhid kita juga akan rusak, tidak baik jadinya lagi. Allah juga tidak suka dengan hal yang seperti itu. Maka tetap kita jaga dan kita murnikan. Menjaga tauhid itu sangat penting sekali. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Walaupun bergelimang dengan harta, pangkat, mewah hidup di dunia ini, kalau hidup kita penuh dengan ketidakpastian di dalam kesyirikan, Allah tidak suka itu. Baik, demikian saja. Allahumma minkum. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Kalau tidak ketemu lagi bulan depan masih ada ya? Bulan Ramadan? Belum ya? Mudah-mudahan Allah izinkan. Kalau tidak, mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Allahumma minkum, salah dan janggal mohon dimaafkan selama ini dalam kegiatan kajian kita di dalam kegiatan kita ini. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita bersama. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam